Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Info CPNS dan Beasiswa. Kali ini kita akan membahas soal TKP dari buku panduan resmi CPNS. Untuk link pembelian buku ada di deskripsi video ini atau langsung cek TikTok kami ya teman-teman yang ada di bagian kiri bawah. Baik, langsung saja kita ke pertanyaannya. Diana merupakan salah satu pramugari di maskapai penerbangan Jakarta. Suatu hari, Diana melihat salah satu penumpang yang kebingungan dan terlihat sedang mencari-cari sesuatu. Setelah ditanya, ternyata penumpang tersebut kehilangan kartu tanda penduduk atau KTP. Bagaimana seharusnya sikap yang ditunjukkan oleh Diana? A. Menghampiri penumpang tersebut dan berusaha membantu mencari KTP yang hilang. B. Berpura-pura tidak melihat dan fokus membantu penumpang yang lain. C. Memanggil pramugari yang lain untuk membantu penumpang tersebut. D. Memberikan pengumuman kepada penumpang pesawat lainnya untuk melapor ketika melihat KTP yang hilang tersebut. Atau E. Menenangkan penumpang tersebut dan memberikan semangat untuk mencari KTP yang hilang. Silakan bisa di pause dulu teman-teman untuk dikerjakan. Baik, langsung kita bahas teman-teman. Aspek yang dinilai pada soal ini adalah pelayanan publik. Sebagai seorang pramugari yang bertugas untuk memberikan pelayanan selama masa penerbangan, maka dituntut untuk selalu siap sedia untuk membantu para penumpang apabila terdapat kendala atau masalah dengan langsung membantu atau menawarkan bantuan terlebih dahulu. Sehingga jawaban yang paling mendekati adalah A, teman-teman. Untuk opsi A sendiri poinnya ada 5, opsi B skor 1, opsi C skor 2, opsi D skor 3, dan opsi E skornya 4, teman-teman. Next kita ke soal berikutnya. Anda merupakan customer service di sebuah instansi kesehatan. Suatu hari terdapat salah satu pasien yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan BPJS. Namun pasien tersebut lupa membawa KTP dan BPJS. Bagaimana sikap Anda? A. Memberikan pengarahan kepada pasien tersebut untuk kembali pada esok hari dengan membawa kartu BPJS dan KTP yang dibutuhkan. B. Menerima pasien tersebut karena kasihan. C. Berdiskusi dengan rekan Anda terkait solusi untuk pasien tersebut. D. Memberikan saran kepada pasien untuk meminta tolong kepada sanak saudara agar dibawakan KTP dan BPJS. Atau E. Meminta kepada pasien tersebut dengan tetap melakukan pemeriksaan dengan membayar secara cash. Silakan bisa dibahas dulu teman-teman. Pembahasannya adalah aspek yang dinilai pada soal di atas adalah pelayanan publik. Seorang customer service harus bisa memiliki kemampuan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Seperti contoh yang ada pada soal di atas di mana seorang customer service bisa memberikan solusi yang efektif dan efisien sehingga jawaban yang paling mendekati adalah jawaban yang D, teman-teman. Opsi A skornya 4, opsi B skor 1, opsi C skornya 2, opsi D skornya 5, dan opsi E skornya 3, teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya, teman-teman. Hasma merupakan ketua kelompok diskusi yang memiliki 5 orang anggota. Mereka memiliki proyek presentasi yang akan dilakukan pada pekan depan. Bagaimana peran Hasma sebagai ketua kelompok? A. Membagi materi yang akan didiskusikan secara merata kepada seluruh anggota. B. Membuat diskusi kelompok untuk perencanaan materi diskusi yang akan dipresentasikan pekan depan. C. Mengerjakan tugas kelompok secara bersendirian karena tidak mempercayai teman sekelompok. D. Berdiskusi dengan kelompok yang dianggap pintar saja. Atau E. Menyusun sendiri materi yang akan dipresentasikan karena menganggap bahwa semua teman adalah pemalas. Silakan bisa di-pause dulu teman-teman. Oke, pembahasannya adalah aspek yang dinilai pada soal di atas adalah jejaring kerja, teman-teman. Sebagai seorang ketua kelompok, maka dituntut untuk bisa membuat target perencanaan untuk diskusi. Pada aspek ini, seorang ketua diminta untuk bisa berkolaborasi dengan anggota lainnya, sehingga jawaban yang paling sesuai adalah B, teman-teman. Untuk opsi dan skornya bisa dilihat di layar, teman-teman. Oke, kita next ke soal berikutnya, teman-teman. Suatu hari, saya melihat teman saya menangis saat berbicara via telepon setelah saya tanya. Ternyata anaknya masuk rumah sakit, padahal hari itu dia harus lembur, teman-teman. Bagaimana sikap saya? A. Memberikan support kepada teman saya tersebut agar tetap sabar. B. Memberikan pelukan dan berusaha untuk membuatnya merasa tenang. C. Merasa cuek karena saya tidak terlalu akrab dengan dia. D. Menawarkan teman saya untuk bisa bergantian shift agar dia bisa menemani anaknya di rumah sakit. Atau E. Menceritakan kejadian yang saya lihat kepada teman saya. Silakan bisa di-pause dulu teman-teman untuk dikerjakan. Baik, langsung kita bahas teman-teman.
Aspek yang dinilai pada soal di atas adalah jejaring kerja, teman-teman. Sebagai seorang rekan kerja, sudah semestinya harus bisa menjalin hubungan yang baik sesama rekan kerja, termasuk menunjukkan sikap empati kepada teman yang sedang berduka, sehingga jawaban yang paling sesuai adalah yang D, teman-teman. Untuk opsi A skornya 4, opsi B skornya 3, opsi C skornya 2, opsi D skornya 5, dan opsi E skornya 1, teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya. Ketika senior saya terlihat sangat sibuk di kantor hingga tidak menyempatkan diri untuk makan siang, maka sikap saya adalah A. Menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya, B. Bersikap tidak peduli dan kembali ke meja kerja, C. Menyapa dan memberikan semangat saja, D. Menyampaikan basa-basi terkait kesibukan senior saya, E. Meminta teman untuk bergerak membantu senior saya. Silakan bisa di-pause dulu teman-teman untuk dikerjakan. Oke, langsung bahas teman-teman. Aspek yang dinilai pada soal di atas adalah jejaring kerja. Sebagai sesama karyawan dianjurkan untuk selalu menunjukkan untuk bisa berkolaborasi atau saling membantu ketika karyawan lainnya mengalami kesulitan. Sehingga jawaban yang paling relevan adalah jawaban yang A. Untuk opsi A skornya 5, opsi B skornya 1, opsi C skornya 4, opsi D skornya 3, dan opsi E skornya 2. Mungkin sekian saja pembahasan soal kita hari ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi yang belum jelas bisa diulang videonya teman-teman. Dan minta bantuan untuk di subscribe dan share-nya teman-teman supaya video ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. See you in next video teman-teman. Terima kasih.